warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilma Fatul Latifah, NIM 192100603, kelas manajemen D reguler malam. Di sini saya akan menjawab soal kuis makro. Soal nomor 1. Pemahaman mengenai ekonomi digital dapat diibaratkan seperti lari maraton, bukan lari jarak pendek, speed, yang membutuhkan waktu yang sangat cepat. Karena itu perlu memahami posisi Indonesia saat ini yang berada dalam kategori breakout, di mana tingkat kemajuan digital rendah, sehingga perlu didorong kemajuan digital untuk naik kelas menjadi negara shut out. Melihat fenomena tersebut, bagaimana arah dan strategi kebijakan kehidupan dalam menghindari ekonomi digital? Apakah kemajuan teknologi dan inovasi merupakan bagian bagi bangsa Indonesia, atau fakta apa yang perlu segera ditangani untuk menghindari kesenjangan lebih tinggi? Jawaban: perekonomian digital juga membawa penghasilan pasar semakin ketat. Perkembangannya seseorang menjadi keren masuk produk-produk dari negara lain ke Indonesia dengan mudah. Akibatnya produk-produk lokal dan jika tidak berkembang akan bergerus oleh produk dari negara lain. Pemerintah diharapkan tidak hanya fokus kepada monetary policy. Pemerintah perlu memberi pemahaman komprehensif mengenai literasi ekonomi digital bagi masyarakat yang terlibat. Soal nomor 2. Digitalisasi ekonomi dan keuangan telah merambah ke berbagai segmen ekonomi. Ekonomi dan keuangan digital berkembang secara pesat dalam berbagai bentuk layanan keuangan, mau layanan keuangan digital, link di luar banyak, maupun lembaga keuangan lain yang berpotensi menciptakan shadow banking. Melihat hal tersebut, bagaimana langkah digital dalam menyikapi penurutnya globalisasi dalam meningkatkan digitalisasi? Jawaban: pertama, pertanyaan mengingatkan kondisi di mana sejumlah negara lebih mengandalkan internasi dalam perdagangan ketimbang perdagangan internasional. Ini ditandai dengan terus berlangsungnya ketegangan perdagangan seperti perang dagang AS Cina, perang dagang AS Uni Eropa, dan beberapa negara lain. Kedua, semakin mereknya kriminalisasi di bidang ekonomi maupun keuangan. Di bidang ekonomi misalnya, muncul banyak dan instrumen. Soal nomor 3. Wabah COVID-19 mengurangi seluruh dunia karena telah menyebarkan ke 199 negara. Setiap negara yang terjangkit COVID-19 segera mengambil tindakan cepat untuk menangani wabah tersebut untuk mengurangi dampak sosial ekonomi, termasuk negara Indonesia. Menurut Anda, kebijakan fiskal dan moneter seperti apa saja yang sudah diambil pemerintah menghadapi COVID-19? Jawaban: pembatasan sosial yang dimaksud Bapak Jokowi Widodo berbeda dengan karantina wilayah yang menurut Social School of Life University of adalah berbatasan kegiatan kepengiatan atau kerumunan suatu daerah. Hingga 5 April 2020, kementerian tersebut mencatat 2.273 pasien corona dengan 164 pasien sembuh dan 198 meninggal dunia. Pertama, jika pembatasan sosial dilakukan seperti sekarang dan 3 dari 10 penduduk Jakarta dibanding dengan di rumah. Skenario kedua, jika karantina wilayah dilakukan secara masif, di mana 5 dari 10 penduduk Jakarta tidak keluar rumah dan menjaga jarak COVID-19, wabah penyakit yang memuat di dunia